Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TIJ dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Selamat malam saudara. Ustadz, udahlah, jangan membuat umat ini bingung, jangan membuat umat ini terbodohi gitu. Umat itu mendapatkan pencerahan dari antum biar cerdas. Jadi misalnya begini, Al-Ustadz, ada Habib mengatakan bahwa Sayyid itu merupakan zuriyah Nabi dari kalangan Syiah. Gelarnya Sayyid. Nah, yang ngomong Habib, Al-Habib Umar, Al-Habib Asliya Umar Asghaf, Lampung. Kata beliau, qala Habib Umar Asghaf, bahwasanya Sayyid itu merupakan gelar untuk keturunan Nabi Syiah. Kemudian Syekh itu merupakan gelar untuk keturunan Nabi yang dari Wahabi. Nah, kalau dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, zuriyah Nabi gelarnya apa? Habib katanya. Saya nggak percaya itu. Apakah saya ini seorang komunis? Taruhlah saya ateis yang katanya nggak percaya dengan Tuhan. Kalau nggak percaya Tuhan, itu ateis. Komunis juga begitu. Kalau misalnya saya nggak percaya Habib, sama dengan nggak percaya Tuhan, kan nggak mungkin. Habib kan bukan Tuhan, Nabi aja bukan. Wong cucu aja belum jelas. Kalau misalnya ada Habib yang ngomong, di Tarim itu semua orang Tarim itu adalah wali. Nah, saya nggak percaya. Saya nggak percaya, nggak semudah itu mendapatkan kedudukan sebagai waliullah, saudara. Nah, kemudian di Tarim itu jalanannya tidak diaspal, karena di Tarim itu untuk menghormati jejak telapak kaki para wali. Saya nggak percaya, karena memang benar kenyataannya di Tarim itu diaspal, saudara. Saya nggak percaya. Misalnya Habib Abdus Somad mengatakan bahwa di Tarim itu tidak diaspal. Di Tarim Azal Maut tidak diaspal dikarenakan bekas telapak kaki para wali agar jangan tertutup. Sementara kenyataannya di Tarim, ya, di Tarim kenyataannya itu diaspal jalannya. Jadi kalaupun ada 100.000 ulama yang mengatakan di Tarim itu tidak diaspal, saya nggak percaya. Kenapa saya nggak percaya? Karena kenyataan yang saya lihat dari postingan-postingan teman-teman yang ada di kota Tarim, ternyata Tarim itu jalanannya diaspal. Nah, di situ saya tidak percaya, walaupun yang ngomongnya ulama. Kenapa? Omongannya bertentangan dengan kebenaran, dengan kenyataan, dengan fakta. Nah, dari mana dia tahu? Dia tahunya dari kitab. Masalah dia mengimani kitab yang mengatakan seperti itu, sementara apa yang ditulis di dalam kitab itu tidak sesuai dari kenyataan, saya tidak ikut kitabnya. Gitu, saudara. Kitab itu bukan Al-Quran. Kitab-kitab karangan manusia itu bukan Al-Quran. Bukan juga hadis. Kalau kami di Aceh ini, yang ditanamkan ke dalam hati kami bahwa yang tidak bisa diubah, ditambah, dikurang, itu Al-Quran. Dan juga hadis. Kalau udah ditambah, udah palsu. Dikurang juga palsu. Jadi begitu, saudara. Jadi, ada yang mengatakan bahwa yang tidak percaya Habib itu merupakan komunis, saudara. Saya nggak percaya. Nah, toh Habibnya sendiri ada yang komunis. Masa ada Habib nggak percaya Habib? Kan nggak mungkin. Mana TJ Habib? DNID itu bukan Habib, nggak diakui oleh Rabitoh. Oh, karena dia PKI. Oke. Musuh Al-Munawwar. Oh, itu bukan Habib TJ, kan tidak diakui oleh Rabitoh. Nah, nggak apa-apa juga. Fakhrul Barakbah, Sofyan Barakbah yang di Kalimantan itu nggak diakui oleh Rabitoh juga. Ya salam, saudara. Kata Habib nih, Munib menantunya Unyil. Selama kami di Tarim itu, kami tidak pernah melihat wajah perempuan. Kami tidak pernah melihat aurat perempuan, saudara. Nah, kata dia, mau mengatakan bahwa di Tarim itu aurat perempuan tidak nampak. Boleh. Kalau dia nggak lihat ya nggak apa-apa, bagus. Ngapain coba kita jauh-jauh ke Tarim cuman buat lihat aurat perempuan? Cuman kalau dibanding-bandingkan dengan Indonesia, jangan.
Jangan. Di sini ada juga yang non-muslim, bukan semuanya Islam. Ada yang kafir, mereka mau menampakkan auratnya, ya silahkan. Bukan urusan kita, ya kita jangan nengok. Gitu. Kalau nggak percaya adanya Tuhan, adanya Allah, adanya yang maha pencipta, itu komunis. Boleh jadi. Itu ateis, pasti. Masa Habib disetarakan dengan Tuhan? Kan nggak masuk akal itu, Ustadz Somad. Ini mohon maaf, ya. Ini kita berlogika aja. Ustadz Somad mengatakan di Tarim itu tidak diaspal jalannya karena jejak para wali. Terus, ini taruhlah betul seperti Ustadz Abdul Somad bilang. Terus di Arab, jejak para nabi, jejak Nabi Ibrahim, jejak Nabi Ismail, itu bekas telapak kaki Nabi Ismail juga di semen. Hah? Aduh, Masya Allah. Itu jejak Nabi, jejak Rasulullah, jejak keluarga Rasulullah yang ada di Makkah, yang ada di Madinah. Itu di aspal kok. Terus di Tarim, faktanya saya nyari tahu fakta dalam minggu ini, apakah benar bahwa Tarim itu tidak diaspal jalannya. Ternyata aspal, lebar, lurus, mulus. Berarti bohong dong. Nah, kalau kita bilang bohong, seorang ustadz nggak mungkin bohong. Seorang ustadz nggak mungkin berdusta. Terus apa coba? Kalau dia mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, apa coba? Apakah itu khilaf? Sabkul lisan? Saya sekarang apa yang diomongkan saya cari tahu. Cuman Fagil Muqaddam tidak ada videonya. Fagil Muqaddam yang Mi'raj bersama seekor kambing. Itu ada di kitabnya. Saya undang orang yang mengerti kitab, yang tahu kitabnya. Kita undang. Ya. Kalau kita ngomong sesuatu yang tidak sesuai fakta, kemudian dibantah oleh orang lain, bukan orang lain itu yang disebut tukang fitnah, saudara. Misalnya gini, kita mengatakan bahwa di Tarim itu tidak diaspal karena mereka sangat menghormati adanya bekas telapak kaki wali, makanya jalanannya tidak diaspal. Yang ngomong seperti itu tidak sesuai dengan faktanya, dialah tukang fitnahnya. Seolah-olah Tarim itu miskin sekali, sampai untuk aspal jalan pun tidak punya budget. Seorang yang sudah masyhur, seorang yang dianggap alim, seorang yang menjadi mubalik, seorang al-ustadz, seorang guru, seorang yang memiliki gelar yang panjang sekali, nggak boleh bohong. Bohong dosa. Kalau di Aceh itu, kalau bohong itu nanti ekornya tumbuh jadi anjing gitu. Ya, bohong itu jadi anjing kalau di Aceh. Kita ditakut-takuti sama orang tua kita dulu. Tumulit yang tulit timohiku jikase. Siapa yang dusta tumbuh ekornya jadi anjing gitu. Nah gitu ya. Tarim jalannya paving block, pakai dana kas RW. Bang, aspal bang, aspal. Yang ada tulisan, selamat datang di kota Tarim. Itu aspal bang. Aspal. Ada les jalannya lagi. Aspal. Salam buat teman-teman semuanya. Ada yang bilang, kalau nggak percaya kepada Habib, kepada Habaib, sama dengan komunis, sama dengan ateis. Saya nggak. Selama saya bersyahadah, 2 kalimah syahadah, yang saya yakini, yang saya saksikan, yang saya ikrar, saya belum komunis, belum ateis, saudara. Perkara orang mau ngomong saya ini ateis, komunis, kafir, syiah, wahabi, apapun lah, terserah kalian. Tapi tidak akan mengubah, tidak akan membatalkan syahadah saya. Saya nggak percaya dengan omongan si Bahar. Dan kalaupun saya percaya omongan dia, berarti saya bodoh. Kalau saya nggak percaya, saya nggak akan kafir, nggak akan membatalkan syahadat saya. Contoh nih, bagaimana kita mau percaya, Ustadz? Si Bahar itu menyebutkan dia keturunan ke-29 dari Rasulullah SAW. Kemudian bapaknya 34. Berarti bapak dia manggil dia kan Datuk. Terus dia ralat. Bukan 28, tapi 38. Bapaknya 33, berarti dia 34. Bagaimana kita mau percaya? Wong dia sendiri pun tidak jelas. Paham ya? Terus ada yang mengatakan, Rasulullah meninggalkan 2 pusaka, yakni Al-Quran dan Al-Habib. Al-Quran, kalaupun ente ikut kepada Al-Quran, sedangkan ente tidak percaya kepada Habaib, maka ente sesat. Bagaimana ceritanya?
sesuai dengan apa yang saya yakini selama ini, apa yang diajarkan oleh guru-guru kita di Aceh, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan dua perkara, bukan harta, bukan tahta, bukan kekayaan, melainkan Al-Quranul Karim wa sunnatin Nabi. Hadis maksudnya, bukan Habib. Kemudian ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Yang benar-benar ulama, saudara. Bukan ulama abal-abal, saudara. Ya. Jadi, saya nggak percaya omongan mereka. Contoh, seruan Bahar tes DNA dengan cara membongkar makam Nabi syaratnya. Saya nggak percaya. Apakah ketika saya nggak percaya omongan si Bahar, saya akan menjadi komunis, saya akan menjadi ateis, saya seperti orang yang tak bertuhan? Lah. Justru ketika saya percaya omongan dia, tidak lebih saya seperti Zionis. Karena yang ingin sekali ngebet, pingin bongkar makam Nabi itu Zionis. Bukan cucu Nabi. Kalau cucu Nabi, jangankan mengajak, menyerukan untuk membongkar makam Nabi. Ketika ada orang yang ingin membongkar makam Nabi, dia udah duluan marah. Dia udah duluan marah, saudara. Jadi kalau ada statement nggak percaya habaib, merupakan komunis, merupakan ateis, saya nggak percaya itu, dan saya tidak beragama seperti itu. Ketika kita nggak percaya mereka, kita akan dikatakan sebagai orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, saudara. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalil. Ya, barang siapa yang tidak percaya kepada Ahlul Bait, barang siapa yang membenci Ahlul Bait itu siapa? Ente. Enak sekali kita kalau kayak gitu. Hah? Enak sekali. Cuman catut-catut, cangkok-cangkok, terus mengklaim diri kita ini orang suci. Saudara. Jadi begitu, saudara. Kemudian ada ceramah lagi Habib, yang saya nggak percaya Habib. Sekarang gini ceramahnya. Barang siapa yang tidak percaya kepada Ahlul Bait, ya kami-kami ini, ya, dia tidak akan mendapatkan syafaat, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ahlul Bait ini sudah disucikan, saudara. Ahlul Bait, habaib ini telah disucikan. Kalaupun dia bermaksiat, kalaupun dia berzina, dia akan diampuni dosa-dosanya. Itu Allah yang mengatakan seperti itu dalam ceramah Habib. Bib, perlu saya jelaskan dikit. Mungkin belum paham, ya, tentang ayat tersebut. Ayat tersebut itu untuk Ahlul Bait, untuk orang yang ada di rumah Rasulullah. Siapakah dia? Al-Imam Ali radhiyallahu an. Al-Imam Ali, bukan Ali, Al-Imam Ali karamallahu wajhah. Sayyidah Fatimah radhiyallahu an. Ya. Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Itu maksud orang yang telah disucikan. Kalau orang yang sudah disucikan, saudara, dia tidak akan mungkin melakukan maksiat. Tidak akan mungkin melakukan maksiat. Enggak mungkin judi, enggak mungkin zina. Karena kenapa? Karena telah disucikan. Terus pakai bilang lagi, kami ini bukan orang suci. Ya walaupun kami Ahlul Bait, itu kan mencemari. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran seolah-olah ente membantah. Ente bilang habaib bukan orang suci, sementara ente mengaku sebagai Ahlul Bait. Ahlul Bait itu adalah orang-orang yang telah disucikan. Begitu di dalam Al-Quran. Jadi ente mengaku sebagai Ahlul Bait, tapi ente mengatakan bahwa ente bukan orang suci. Nah, bagaimana? Coba dijelaskan kepada saya yang awam ini. Coba. Kemudian Habib bilang gini, walaupun kami sebagai habaib, sebagai Ahlul Bait, walaupun melakukan maksiat, tetap akan masuk surga. Enggak. Ahlul Bait itu tidak mungkin melakukan maksiat. Orang yang telah disucikan oleh Allah, saudara. Jadi begitu ya. Ketika kami tidak percaya kepada omongan Habib, kepada cerita-cerita halu Habib, bukan berarti kami membenci keturunan Nabi. Toh Habib sendiri aja cuman modal syuhra wal istifadah husnudon. Saya nggak bisa beragama cuman modal husnudon, nggak bisa. Agama itu dalil. Dalil. Baik dalil yang diterima oleh akal ataupun dalil yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Begitu.
Ustadz Somad selama ini kan menjelaskan kita, mengajarkan kita supaya pinter. Karena sesuatu yang berhubungan dengan agama Islam itu punya dalil. Kalau nggak punya dalil, ya bukan. Jadi cuman tempel-tempel di situ supaya orang-orang percaya. Saya nggak bisa seperti itu. Walaupun saya bukan ahli Quran, bukan ahli hadis, bukan. Nah, tetapi pemahaman-pemahaman yang saya dapat berdasarkan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh guru saudara. Nah, jadi berdasarkan penjelasan dari guru-guru kita, kita paham. Jangan sampai menginjak-injak Al-Quran, menginjak-injak hadis, menginjak-injak agama Islam, hanya untuk kepentingan duniawi saudara. Hanya untuk mendapatkan pujian dan sanjungan oleh netizen. Hanya untuk tidak ingin kehilangan muhibbin saudara. Jangan seperti itu. Amar ma'ruf nahi mungkar, bukan nyamar ma'ruf nyambi mungkar saudara. Ya, siap bela Al-Quran, siap bela Al-Quran, takbir saudara. Bukan cuman slogan, bukan cuman bela Al-Quran, bela isi daripadanya. Apabila ada orang yang menyimpang dari Al-Quran, apabila ada orang yang mengolok-olok Al-Quran, ya contoh seperti Habib-Habib ini, yang mengatakan bahwa kami Habaib ini bukan orang suci. Terus dia bilang, kami ini Ahlul Bait. Ahlul Bait adalah orang yang telah disucikan. Walaupun dia maksiat, walaupun dia judi, mabuk, zina, tetap akan masuk surga. Bukan begitu konsepnya. Ahlul Bait itu orang yang telah disucikan. Orang yang telah disucikan, orang yang suci tidak mungkin melakukan hal yang demikian, saudara. Saya ulang-ulang masih paham. Mungkin Kibin nggak paham, tersesat dia di sini nanti. Karena terbiasa dengan ajaran yang bukan begini. Coba pahami dulu, pahami. Nah, coba pahami dulu. Ahlul Bait itu keluarga Nabi, orang di rumah Nabi, orang yang telah disucikan, tidak mungkin berbuat maksiat, tidak mungkin mabuk, judi, apalagi zina. Nggak mungkin, mustahil atas mereka seperti itu. Nah, jadi seperti itu, saudara. Coba ngaji. Yakni fi dzambih minal mu'minin yakhruj. Itu contoh dari Bahar. Apakah saya kalau tidak percaya dengan Bahar saya akan dikatakan sebagai komunis? Hah? Saya nggak percaya orang yang membaca kitab dari kiri ke kanan bahwa dia seorang yang alim, seorang yang bisa baca kitab, seorang ulama, seorang abuya, seorang yang mujtahid, seorang yang bisa ngarang kitab. Apakah saya ini bisa dikatakan ateis? Apakah saya ini bisa dikatakan komunis? Kemudian ada Habib yang ngomong, TJ ngapain jelek-jelekin Habib? Ngapain hina-hina Habib? Kami tidak pernah menghina antum, Bib. Cuman antumnya aja merasa hina. Karena kami tidak memuja dan memuji antum. Dan kami membatalkan ucapan-ucapan dari antum. Antum mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jalani itu sebagai wali yang terkenal di dunia. Sementara Dato' ente, Al-Imam Faqihil Muqaddam terkenal di alam kubur. Kita di alam kubur nggak sempat kenalan, Bib. Dan nggak belajar, Bib. Kita udah mempertanggungjawabkan amalan kita. Bukan waktunya belajar kalau udah di alam kubur, Bib. Jadi nggak perlu wali lagi. Saya pribadi, kalian entahlah. Saya nggak perlu wali di alam kubur. Yang saya perlukan adalah apa? Doa. Doa dari kaum muslimin. Doa dari anak-anak yang solih, solihah. Amalan kebaikan, amalan jariah saya selama hidup. Itu. Kita butuh wali. Kita butuh petunjuk, kita butuh aulia, kita butuh guru. Itu selama kita hidup. Nah, kalau wali yang terkenal di alam barzah, ya ngapain kita kenal sekarang? Jadi jangan begitu, Bib. Ketika antum ingin mengangkat telur datuk antum, jangan menghina orang lain, datuk orang lain. Ingat itu. Kalau kami bisa seperti ini hari ini, bukan karena kami keinginan untuk iri, dengki, segala macam. Tetapi ulah lisan kalian yang tidak kalian jaga. Kalian banding-bandingkan, kalian beda-bedain. Enggak ada, walaupun dalam kitab Ba'alawi yang mengatakan satu Habib bodoh lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Enggak ada. Kaki seorang Habib yang maksiat lebih mulia daripada sorban kiai yang alim. 70 kepala kiai yang alim. Enggak ada seperti itu. Enggak ada, walaupun dalam kitab Ba'alawi sekalipun. Yang ada apa? Keutamaan seorang syarif, sayyid. Nah, ada keutamaan. Mana yang lebih diutamakan? Keutamaan. Apakah seorang alim yang berilmu tapi dia non zuriyah Nabi,
non sayyid, non syarif, ataukah syarif yang berilmu? Nah, itu ada. Nah, tetapi di dalam Islam yang diutamakan adalah orang-orang yang berilmu, bukan orang bodoh. Orang bodoh tidak bisa dijadikan sebagai guru. Terus kalau kita belajar dari orang bodoh, apa yang kita pelajari dari orang bodoh? Kalau muhibin, mukibin dari orang gila pun dia bisa belajar. Nah, orang gila coret-coret muka. Itu apa? Itu ilmu, Bang TJ. Ilmunya apa? Ilmu coret-coret? Bukan. Kita ambil barokah di situ. Barokahnya apa? Ya terserah Allah memberikan. Aduh, coret-coret mobil, coret-coret muka perempuan. Ilmu apa diambil dari situ? Nggak ada. Jadi bukan begitu. Saya di sini tidak bermaksud untuk menghina Habib ataupun mencemooh Habib. Cuman saya mengkanter isi ceramah-ceramah mereka. Kemudian ceramah-ceramah yang pendukung mereka, baik dari ustadz, dari kalangan abuya, kiai, dan segala macam. Jangan mempersempit pengetahuan umat, jangan mempersempit pengetahuan kita. Jangan hanya karena hubungan pertemanan, hubungan ukhuwah Islamiyah dengan mereka, memutuskan hubungan Islamiyah dengan kami. Ukhuwah Islamiyah dengan kami. Kami ini orang-orang yang butuh bimbingan, bukan butuh doktrin. Kami ini orang-orang yang butuh pencerahan, bukan sesuatu yang sifatnya asal ngomong aja. Banyak sekali saya dapatkan kebohongan-kebohongan di situ, hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran kita. Maka tolonglah, kalau ustadz, kiai tidak bisa dijadikan sebagai toladan, tidak bisa dijadikan sebagai guru, jangan salahkan kami ketika kami tidak mengikuti kalian. Walaupun kalian masyhur, terkenal di medsos, kami dipaksa untuk berhusnudzon. Bagaimana bisa? Kami berhusnudzon terhadap kebohongan, terhadap kedustaan, terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sependek pengetahuan kami, setahu kami, seorang ulama itu tidak akan menjerumuskan orang ke dalam kedustaan, terhadap doktrin, terhadap pembodohan. Tidak akan mereka membodohi kita. Tetapi hari ini jalan di Tarim tidak diaspal karena ada bekas telapak kaki wali. Sebagai orang yang berakal kami bertanya, bagaimana dengan jejak kaki Nabi di Mekah? Bagaimana dengan jejak kaki Rasulullah di Madinah? Hah? Terus di Tarim itu jalannya diaspal, berarti bohong dong. Itu kata kamu, ya kata aku lah, masa kata wali? Kalau TJ ngomong kata TJ, bukan data bukan kata Datuk Aneh. Masa Datuk Aneh? Saya yang ngomong. Emang Bahar, dikit-dikit kata kitab, kata Habib Fulan, kata Habib Fulen. Terus yang kata dia mana? Padahal Habib itu nggak ngomong seperti itu, cuma dia aja yang ngomong begitu. Nah, contoh nih, dikisahkan pada suatu ketika ada ceramah anak buah kunyil mengatakan, suatu ketika Al-Habib Umar bin Hafiz bermimpi. Di dalam mimpinya bertemu dengan Rasulullah. Kemudian ada seorang pemuda dengan kendaraan kuda putih yang dililitkan sorban putih di atasnya. Kemudian Rasulullah mendekat kepada Habib Umar. Dan Habib Umar bertanya kepada Rasulullah, siapa itu? Itu cucuku. Dia adalah pemimpin. Ya. Beliau tidak lain dan tidak bukan Al-Imamul Ummah. Imam besar kita, saudara, takbir, saudara. Ketika ditanya sama Habib Umar, lah, Anda tidak pernah bermimpi seperti itu. Bohong. Hal yang seperti itu tidak boleh didengar, tidak boleh dipercaya. Seolah-olah dalam mimpinya itu mau diceritakan ke kita, dalam mimpi Habib Umar itu bahwa si kunyil itu Imam Mahdi. Sementara Habib Umar membantah. Ketika ditanyakan sama santri, apakah Habib Umar pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah, kemudian dalam mimpinya Habib Umar melihat seorang pemuda yang menunggangi kuda putih. Dan beliau adalah Al-Imamul Ummah, Al-Imamul Unyil. Nggak ada, nggak ada, jangan percaya yang seperti itu katanya. Nggak ada, zong. Terus kalau kita nggak percaya yang seperti itu, kita mau dikatakan sebagai ateis. Sekali lagi, yang ateis itu, yang komunis itu nggak percaya sama Tuhan, nggak percaya adanya Tuhan. Ya. Mereka hidup dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mematikan. Itu jangan salah paham. Orang yang nggak percaya dengan Habib bukan berarti dia nggak percaya kepada Tuhan. Ini ajaran gimana ini? Ini amar ma'ruf nahi mungkar.
saya menjelaskan ini. Habib itu bukan Tuhan, kecuali Anda merasa bahwa Habib itu Tuhan. Nabi aja bukan, cucu Nabi aja bukan. Sekarang lagi diperdebatkan. Nah, kalau ngomong, kalau terkenal ya kan, ada yang bela. Ya, rame belum tentu benar. Rame belum tentu benar. Nanti pengikut Dajjal juga rame. Dajjal juga banyak pengikut. Tapi bukan berarti kebenaran. Justru di akhir zaman ini, yang mengikuti kebenaran itu sedikit. Orang-orang jujur, orang-orang yang menegakkan kebenaran, dia akan dikucilkan di dalam hubungan sosial, di dalam kalangan sosial, saudara. Ya, mau di instansi apapun, orang jujur itu cepat dipecat atau dimutasi ke daerah-daerah terpencil. Kalau orang jujur, kalau bohong, oh, melesat pangkatnya naik, saudara. Kira-kira di zaman sekarang seperti ini, di zaman sekarang, banyak orang jujur atau orang bohong? Jawab. Sekarang banyak orang jujur apa orang bohong? Banyak orang bohong. Nah, itu tahu. Indonesia ini di negeri kita nih, orang pintar banyak, orang pintar juga banyak. Orang ahli ini, ahli itu banyak. Tapi orang jujur langka sekali. Bahkan terancam punah, saudara. Kenapa? Orang cuma bisa komen, bisa koar-koar. Tapi untuk dirinya tidak bisa dia lakukan. Ikuti akhlak Nabi, ikuti jalan Nabi, cintailah Rasulullah. Nah, ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berbohong itu sesuatu yang tidak disukai oleh Nabi, saudara. Barang siapa yang berdusta, maka dia bukan umatku. Boro-boro cucunya. Jadi, Al-Ustadz Al-Mukarram, saya banyak berteman dengan Habib-Habib ini dulu. Jadi apa yang dikatakan oleh mereka banyak bohongnya. Ngomong sejarah bohong, ngomong agama bohong, ngomong soal cerita dia juga bohong. Ada seorang Habib yang dulu dekat dengan saya, namanya Al-Habib Asli Ja'far Shadiq Al-Attas. Dia katanya ingin dijadikan sebagai Menteri Agama oleh Bapak Jokowi. Saking ngebet Bapak Jokowi ingin menjadikan Al-Habib Asli Ja'far Shadiq Al-Attas ini, Pak Jokowi datang ke rumah dia. Sendiri, nggak pakai pengawal. Dengan menggunakan jaket hoodie, bersembunyi-sembunyi, datang ke rumah Shadiq. Bayangkan, Bapak Presiden datang ke rumah Shadiq hanya untuk menawarkan dia menjadi Menteri Agama, saudara. Itu Shadiq yang ngomong ke saya. Dan Bung Lubis juga tahu terkait cerita itu. Dan kami tidak percaya. Nah, kemudian dia masuk penjara karena menghina Kiai Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Dia katanya tidak ditolong sama si Munib, menantu. Nah, sedangkan si Shadiq ini menantu daripada Imam Kunyil. Jadi dia malah diberatkan, malah tidak dibantu oleh si Munib, kata si Shadiq. Gitu. Ya. Jadi hal yang seperti itu tidak logika, sumbernya tidak terpercaya, kemudian tidak ada bukti. Terus kita nggak percaya, apakah kita komunis? Apakah kita ateis? Apakah syahadah kita batal? Tolong dijawab, Ustadz. Ya, banyak kebohongan. Jadi saya begini, saya sebagai orang awam, saya sebagai orang yang miskin ilmu, al-fakir ilmu, bukan cuma miskin, fakir lagi ilmu. Tetapi melihat fakta-fakta yang terjadi, melihat ada mubalik-mubalik kita yang seharusnya mengedepankan kejujuran, justru yang kami dapatkan adalah kebohongan. Ya. Kemudian jangan caci maki, jangan emosi, jangan berkata-kata kasar. Itu kan yang selalu diajarkan ke kita. Sementara coba lihat Unyil, yang ditokohkan, yang dijadikan imam besar, yang dijadikan sebagai ikon, saudara. Coba mulutnya itu. Apa bedanya mulutnya dia dengan mulut kita-kita, anak-anak tongkrongan, anak-anak berandalan gitu. Jadi, setidaknya ada perbedaan. Antara ulama dengan berandalan itu harus ada perbedaan. Jangan cuma pakaiannya aja yang dibagusin, akhlak juga dibagusin. Ya, harus ada contoh teladan yang baik pada dia.
uswatun hasanah pada dia. Supaya apa? Supaya orang-orang tidak menjauh. Tidak menjauh dari hal-hal yang seperti itu. Saya nggak suka sebenarnya. Bukan membenci, tapi saya nggak suka. Isi ceramahnya cuma caci maki pemerintah, ngeledek. Ketika saya praktikkan ilmu mereka yang mereka ajarkan, yang mereka nampakkan, yang mereka contohkan, mereka marah. Bahkan pengikut-pengikutnya marah. Kalau ulamanya sendiri seperti itu, bagaimana dengan berandalan, saudara? Berandalan aja nggak kayak gitu. Berandalan aja, kalau masuk masjid dia sopan. Ya, sopan. Nggak ada ngomong kotor, nggak ada ngomong kasar, walaupun di luar dia ngomong kasar. Karena salah tempat. Kalau di pasar mau ngomong kayak gitu nggak apa-apa. Lagi jualan minyak nyong-nyong ngomong kayak gitu nggak apa-apa. Di masjid, di majelis ilmu, di majelis sholawat, di majelis maulud. Itu kan tempat-tempat yang sakral. Katanya cinta sama Nabi. Kalau di acara maulud kayak gitu omongannya ember. Na'udzubillah.